Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Habibur Rahman di channel YouTube saya Lillah Channel. Ini merupakan video saya yang ke-63. Melalui video ini saya akan share kepada teman-teman terkait tentang himbauan dari Bank BRI bahwa bagi teman-teman yang mengajukan bantuan presiden produktif untuk usaha kecil menengah ini, kemudian ketika disurvei tidak memiliki usaha, maka bantuan yang sebesar 2.400.000 itu dianggap sebagai pinjaman yang harus dikembalikan, bukan dianggap sebagai hibah dari pemerintah yang mutlak dimiliki oleh para pelaku UKM. Baik, terkait dengan himbauan yang beredar itu, ini saya tampilkan himbauannya di sini, bisa dibaca sendiri. Ini himbauannya. Ini beredar luas di WhatsApp, dari WhatsApp dikirim-kirim lagi kepada sesama teman, sehingga ini membuat teman-teman merasa khawatir untuk mengajukan dan lain semacamnya, karena takut memang seperti ini. Pertama, bahwa ini kita pertanyakan dulu apakah himbauan dari Bank BRI ini benar atau tidak. Maka untuk itu saya akan mengajak untuk teman-teman, ini ada berita yang sempat saya ambil terkait dengan klarifikasi tentang himbauan Bank BRI ini. Mari kita lihat beritanya. Ini ada berita, kita klik saja dulu. Nah, ini adalah berita yang dikeluarkan oleh Liputan 6 yang berjudul dengan Cek Fakta. Fakta ini di sini cek faktanya tidak benar BRI terbitkan foto imbauan untuk penerima bantuan BPUM. BPUM ini adalah singkatan dari bantuan presiden untuk usaha mikro gitu. Nah, jadi ini di sini juga sudah ada surat yang sempat saya tampilkan tadi juga, ini di sini ada. Nah, ini beritanya seperti ini. Ini mendapatkan. Nah, jadi ini bagaimana faktanya? Ini ditulis lagi, ini himbauan dari Bank BRI ditulis besar ini. Jadi ini pertanyaannya, benarkah ini benar berita ini? Ini ternyata ini di sini ada beritanya ya. Tadi di atas ini himbauannya ya. Kita lihat himbauan ini. Penelusuran fakta. Ini penelusuran faktanya. Faktanya bagaimana? Nah, ini. Bahwa ini Cek Fakta Liputan 6.com menelusuri klaim imbauan dari BRI untuk penerima bantuan BPUM sebesar 2.400.000 dengan menghubungi pihak BRI. Dan ternyata apa? Dari pihak BRI ini, BRI tidak pernah mengeluarkan foto imbauan untuk penerima bantuan BPUM sebesar 2,4 juta ini. Ya, ini bahwa secara resmi BRI tidak mengeluarkan ini. Ini yang membuat teman-teman resah. Terlepas ini nanti ini kita coba baca beritanya ya, himbauan ini biar. Ini poin pentingnya adalah suatu saat nanti ini ya, ini buat yang dapat bantuan BPUM sebesar 2.400.000 tapi diketahui tidak memiliki usaha atau tidak memiliki dagangan, maka hati-hati. Suatu saat nanti akan ada tim survei yang akan turun ke lapangan, dan jika ada penerima bantuan tersebut diketahui tidak memiliki usaha atau tidak memiliki dagangan tapi mendapatkan bantuan BPUM ini maka bantuan tersebut akan masuk ke dalam pinjaman yang harus dikembalikan. Ini yang membuat khawatir teman-teman.
Terlepas dari ini benar atau tidak, walaupun toh BRI ini dicek tidak mengeluarkan ini, tetapi biar Anda merasa aman dan tenang dalam hal pengajuan ini memang benar karena memang pemerintah ini tidak mau salah sasaran dalam memberikan bantuan. Ini bahaya kan, kita memang tujuan pemerintah ini bagaimana mendukung para pelaku UMKM ini, usaha mikro kecil menengah ini untuk terus berkembang setelah dikenai masa pandemi ini, COVID Corona ini yang mengganggu aktivitas mereka. Maka dengan 2.400.000 ini untuk UMKM ini cukup besar, bisa tambahan modal. Maka tidak tepat sasaran kemudian ketika semua rakyat Indonesia itu kemudian mengajukan pengajuan ini. Mereka yang tidak memiliki usaha. Oleh karena itu saya himbau kepada teman-teman, lebih baik Anda jujur-jujur saja. Makanya tips sukses dan aman dari saya, pertama, kalau Anda sudah memiliki usaha, baik usaha itu berupa produksi, misalkan memproduksi keripik, memproduksi bahan makanan dan lain semacamnya, atau di bidang distribusi barang, dagangan, jual pulsa, jual peracangan dan lain semacamnya, itu Anda ngajukan saja. Tetapi ingat bahwa nama Anda itu yang diajukan di KTP Anda itu tidak memiliki pinjaman di bank, tidak sedang menerima kredit, misalkan kredit usaha rakyat, karena itu tidak dikategorikan terhadap penerima yang berhak menerima bantuan ini. Nah, jadi yang sudah memiliki pinjaman di bank misalkan walaupun punya usaha, ya jangan mengajukan lah. Karena ketika diverifikasi pakai BI checking itu juga akan kena di sana. Anda tidak akan lolos gitu. Itu satu. Kedua, bahwa kalau kita memang sudah tidak punya pinjaman di bank, kita tenang saja, terutama mitra saya. Mitra saya di member server Pulsalillah Reload, server pulsa saya. Anda sebenarnya sudah memiliki usaha. Toh walaupun ya memang ada yang memiliki wujud counter tempat. Itu kan sudah jelas punya usaha. Dan Anda kalau tidak punya pinjaman di bank ya langsung saja ngajukan kan gitu kan. Atau walaupun Anda tidak punya tempat counter di rumahnya, misalkan nggak masalah. Di rumahnya. Yang penting Anda modalin buat banner. Banner bahwa jual pulsa, jual paket data dan ini semacamnya, itu kan juga sudah usaha. Dan saya sarankan manajemen pembukuannya itu diperbaiki suatu saat itu. Toh walaupun nanti tidak ada survei atau apa, tapi suatu saat biar aman Anda merasa tenang juga menerima bantuan ini. Suatu saat memang ada survei ke lapangan, Anda memang memiliki usaha jualan pulsa kan gitu kan. Jualan pulsa dengan ditandai apa? Ada banner di depan rumah Anda, satu. Yang kedua, Anda manajemen pembukuannya ada. Orang yang beli ini terima saldo dari saya sekian, dijual untuk ngisi token PLN sekian, ngisi paket data sekian, pulsa reguler sekian, semuanya ada. Jadi ketika ditinjau memang benar-benar usahanya ada kan, santai aja. Apalagi Anda bukan cuma jualan pulsa, nanti ngolak ke saya kartu internet Losdon misalkan Telkomsel yang harganya murah meriah, itu Anda kan sudah. Tetapi bahwa Anda itu memiliki usaha, itu sirkulasi barang dan keuangannya itu harus dicatat rapi, harus punya pencatatan. Suatu saat memang ada lembaga survei yang diperintahkan oleh pemerintah untuk nyurvei yang nerima-nerima, Anda aman tenang gitu. Walaupun tuh Anda berpikir, itu tidak benar himbauan dari BRI, bukan masalah itu. Biar Anda tenang hidupnya dan sesuai memang Anda sebagai pihak yang berhak menerima bantuan tersebut itu. Terus bagi peternakan santai aja juga. Bagi peternakan, Anda kalau beternak, saya yakin Anda teman-teman itu yang ada di desa itu juga punya peternakan, walaupun tidak peternakan ayam potong, tetapi ayam misalkan ayam kampung peternakan. Perbaiki manajemen keuangan ayam kampungnya, silahkan itu dicatat sirkulasi keuangan. Ya usahanya adalah ternak kan gitu kan, peternakan ayam kampung gitu. Atau nanti penggemukan sapi bisa kan, rata-rata masyarakat banyak yang
penggemukan sapi, sudah melihara sapi, atau kambing, penggemukan kambing, yang penting sirkulasi keuangannya dicatat dan benar gitu, bahwa Anda benar-benar memiliki usaha gitu. Jadi banyak sebenarnya usaha yang bisa dimanfaatkan. Atau teman-teman yang selama ini menjadi distributor atau reseller barang-barang saya seperti CK, Asika, silahkan Anda catat itu, ngambil barang dari saya dijual laku sekian, keuntungan sekian, semuanya baik manajemen pembukuan sirkulasi masuknya barang dan keluarnya barang, atau manajemen keuangannya, pencatatan pembukuannya diperbaiki. Itu juga sebagai usaha, dan usaha kecil menengah memang seperti itu. Mikro usaha mikro kecil itu memang seperti itu usahanya, skalanya kecil, dan itu yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu untuk teman-teman sekalian jangan khawatir, silahkan kalau Anda sudah memenuhi syarat. Kan syaratnya mudah, cuma dengan KTP, fotokopi, surat keterangan usaha dari kepala desa, Anda setor berkasnya ke dinas koperasi di kabupaten masing-masing. Dalam hal ini kalau di tempatnya admin buat video ini adalah di Sumeneb, silakan serahkan ke Sumeneb. Setelah itu ikhtiar Anda, ya nunggu saja. Dan bagaimana cara ngecek bahwa Anda dapat? Itu biasanya kan Anda nyetor nomor HP, nanti akan ada notifikasi dari bank penyalur bahwa Anda sudah dapat, dan silakan Anda mendatangi bank untuk berkas. Kalau tidak punya rekening, pembuatan rekening dan berkas yang lain. Tetapi bagi Anda yang tidak dapat notifikasi, sudah lama mengajukan, itu tenang saja. Nanti ada cara untuk kita ngecek apakah kita sudah disetujui atau tidak. Itu nanti akan saya buat di video saya berikutnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ini mumpung masih terbuka lebar karena tahap kedua ini dimulai dari 12 Oktober sampai 26 November, masih bulan depan dan masih akhir bulan November. Oleh karena itu silakan ngajukan saja. Kalau yang ingin konsultasi silakan hubungi saya saja. Tetapi yang jelas kalau nanya apakah saya mendaftarkan diri, saya tidak mendaftarkan diri di itu karena saya merasa tidak memenuhi syarat. Usaha saya banyak, tetapi saya sudah mendapatkan pinjaman dari banyak bank, dan pinjamannya itu juga ratusan juta sudah. Jadi saya tidak berhak untuk mengajukan yang 2.400.000 tersebut. Bukan masalah menganggap 2.400.000 itu kecil, tidak. Siapa yang tidak mau dikasih uang? Tetapi saya merasa bahwa itu bukan hak saya. Ketika kita mengambil yang bukan hak saya, itu tidak barokah, itu nanti akan menjadi bumerang dalam bisnis kita juga. Namun bagi teman-teman mitra-mitra saya yang usahanya kecil dan tidak ngajukan ke perbankan, silakan ajukan. Kalau butuh bimbingan dan lain semacamnya, pertanyaan dan lain semacamnya, ya bisa konsultasi ke saya. Asalkan saya jangan disuruh untuk mengantarkan berkas ke dinas koperasi. Lagian dinas koperasi Kabupaten Sumeneb itu pengennya kan yang datang itu sendiri. Kecuali kepulauan itu bisa kolektif pengajuannya. Bisa satu orang mendatangi dikumpulkan. Kalau kepulauan kan sulit. Tetapi kalau di daratan itu kita mendatangi sendiri. Namun juga ada yang mensinyalir, saya nggak tahu kebenarannya, kita berkas bisa diajukan di perkecamatan masing-masing. Silahkan cari info saja itu. Ini yang bisa saya share, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa selalu bahagia, jangan lupa selalu bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.